agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tak lupa yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada panitia penyelenggara dan juga pembacaan kisah Maulid. Tetapi hari ini Bapak Ketua RW, Ketua RT, keluarga besar saya. Tetapi perlu diketahui, ini saya bersama dengan Ibu Hajah Nunung. Di desa Singkal ini ada 3 acara Maulid. Yang satunya adalah acara haul, yaitu Bapak almarhum Bapak Haji Samsuri. Karena itu saya mohon Al-Quran bisa baca Iqra, beliau yang akan mencerdaskan anak-anak kita. Ketimbang orang tua, bapak dan ibu pasti tidak ada waktu untuk mengajar Iqra. Dapat, insya Allah ilmunya bermanfaat buat diri kita dan untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Imam Alfi, Bapak Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Bapak Ketua RT. Merancang sedemikian rupa ini tidak gampang. Karena itulah, mari kita makmurkan di antara kita. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta kampung kita ini berkah. Tidak ada yang ngedumel, nggak ada yang macam-macam. Ketika kita sehat jasmani dan rohani, maka itulah terbanyak berzikrullah, zikir. Pesan imam kita doain. Amin. Majlis-majlis yang seperti ini kita makmurkan. Anak-anak kita titipkan kepada Pak Ustadz Imam. Jangan cuma nitip juga. Allah wabarakatuh. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على Allahumma salli wa sallim alaika salawatullah alaika asyrata al-kawn wabtihajan biwujudil alaika ya Rasul salam alaika.
صل وسلم وبارك عليه على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Meneladani sikap dan akhlaknya junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengenalkannya. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perayaan bulan Maulid ya. Walaupun udah jauh kelewat, tapi insya Allah memperingati hari lahirnya Rasulullah, nggak harus momen Maulid aja. Bapak Indonesia mah negeri yang terhebat. Makanya ada pertanyaan, kenapa kota Madinah sampai dikasih gelar oleh Rasulullah Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Tong, yang diam Pak Ustaz kasih duit 1 juta. Diam aja cepet, yang diam cepet. Yang nggak ngobrol lagi seminggu 1 juta. Kenapa kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya? Mungkin karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun beliau dilahirkan di kota Mekah, tapi Madinah dikasih hadiah, makam Rasulullah di sana. Jangan kata kota Madinah, lawang langit saja cemburu ketika Nabiullah ada di bumi. Langit minta Rasulullah dihadirkan ke sana, maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad. Ini atas dasar usulan langit, karena kaki yang mulia mesti berpijak di antara langitnya Allah. Bisa jadi karena ada makamnya Rasulullah, orang yang paling mulia. Bisa jadi juga Madinatul Munawwarah, kota Madinah disebut dengan bercahaya karena banyak mujahid di sana, sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur di kota Madinah. Bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ada di sisi Rasulullah. Bisa jadi disebut kota yang bercahaya karena nanti Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ini tidak tersentuh oleh kiamat, diangkat oleh Allah. Bahkan Jabal Uhud pun Allah angkat nanti biyaumil kiamat. Tapi yang membuat kota Madinah disebut kota yang bercahaya karena kota Madinah kan saat itu belum kenal siapa Nabiullah Muhammad, belum duduk bareng Rasul, belum ngopi bareng Rasul, belum nongkrong bareng Rasul. Tapi ketika orang Madinah mendengar bahwa Nabiullah Muhammad pengen datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di kota kelahirannya Rasul diintimidasi, dikejar, dikucilkan, pengen dibunuh, Rasul pun hijrah ke Madinah. Orang Madinah dengar nama Muhammad pengen datang ke sana, maka ibu-ibu mempersiapkan segala sesuatunya, masak dengan masakan yang enak, kamar rumah dibersihkan, anak-anak berhuforia ingin menyambut Rasulullah. Bahkan kaum Ansar mereka menyambutnya dengan tola al-badru seperti pas-pasan yang kita bacakan. Bisa jadi disebut kota bercahaya karena yang disambut oleh orang Madinah adalah nur fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Makanya wajar kalau yang disambut cahaya otomatis dapat. Makanya wajar kalau Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah, karena yang disebut, yang disambut adalah Syamsun Badrun Misbahus Sudur. Indonesia ini gak bakal gelap, Indonesia gak bakal kekurangan cahaya, sebab cumannya Indonesia doang acara apa aja disambut Nabiullah Muhammad. Sok saya tanya nih, acara di Indonesia akekahan pakai baca maulid nggak? Pakai mahalul qiyam nggak? Akekahan aja disambut Nabi. Sunatan pakai maulid nggak? Mahalul qiyam pakai nggak? Padahal nyunat doang, tapi mahalul qiyam kita adakan. Bu, nikahan pakai maulid nggak? Suami kawin lagi pakai maulid nggak? Iya. Pakai golok. Kan dia jahat-jahat banget. Pak,
Kira-kira kalau bapak mau kawin lagi pakai baca maulid ya? Maulid. Oh, maulid. Bacanya cepet pak, jangan terang-terangan pak, pelan tulisannya. Oke, jangan pindah rumah, baca maulid. Bangun rumah, baca maulid. Apa di Indonesia yang tidak kita baca maulid? Majelis taklim setiap minggu setiap kali dibaca maulid. Makanya hampir 24 jam dengan waktu yang berbeda dari seluruh Nusantara. Bisa jadi Nabiullah dipanggil setiap hari. Cuman di Indonesia doang. Di Arab Saudi kagak ada maulid pak. Kagak ada maulid di Arab Saudi. Cuman di Indonesia doang. Sampai bulan Saiki masih ada maulid. Memang ini doanya kita Ustaz. 20 setiap hari ada maulid. Amplop pelan-pelan kamu bisa apa ngomong ya pak ya di Indonesia, makanya Indonesia mah nggak pernah gelap sesusah apapun Indonesia insya Allah ada jalannya kecuali corona kemarin 2 tahun jangan kata bapak ibu Ustaz aja daplek kelar gua sama corona 2 tahun kemarin 3 tahun corona bisa-bisa kita maulid kagak ada, rajaban kagak ada, jumatan nggak boleh sholat, idul fitri di rumah doang, idul adha motong doang, sholat kagak, itu enggak Muharram lewat, Ramadan kagak 2 tahun gua sampai lupa bentuk berkat model kayak apa. Kemudian pulang bisa mengingetin saya, pulang bisa mengingetin saya. Ini kalau orang Betawi jengkolnya cakep banget masaknya ya. Bu, makanya saya berani ngomong. Memang di sana negeri yang diberkahi, tapi Indonesia negeri yang memberkahi. Siapa yang datang ke Indonesia nggak berhasil? Tanaman apa yang kita taruh di tanah nggak bakal numbuh? Betul tidak? Kita bikin pagar pakai pohon seri, 2 tahun kemudian lebat jadi pohon seri. Kita makan biji kecapi kebetulan nggak sengaja, berak di sawah. Kan biji kecapi mah utuh pak ya. Kena hujan nunggu kecapi. Kebol kaya emang. Bu, kita melempar biji semangka jadi semangka, melempar biji pepaya jadi pepaya Indonesia, melempar biji cabai jadi cabai Indonesia. Agak ada yang punya negara kayak kita, pusat khatulistiwa, bahkan yang nyumbang oksigen terbesar Indonesia, hutan Kalimantan itu penyumbang oksigen terbesar di seluruh dunia. Makanya jangan jadi IKN, berakhir urusannya. Betul. Biar Bekasi aja kalau mau jadi ibu kota Bekasi dah, biar kagak macet. Bu, Indonesia negeri yang memberkati. Siapa yang datang ke Indonesia? Insya Allah bakal jadi bos. Kita lihat. Orang Cina datang ke Indonesia jadi bos nggak? Amerika nongkrong di Indonesia jadi bos nggak? Australia datang ke Indonesia jadi bos nggak? Inggris ngopi di Indonesia jadi bos nggak? Fried chicken ayam cuma ditepungin doang datang ke Indonesia jadi bos nggak? Bawa bento makanan yang kata bumbu lagu rasanya datang ke Indonesia jadi bos nggak? Padahal enak warteg kemana-mana. Tapi produk-produk apa yang di Indonesia nggak bakal jadi bos? Sampai motor lonjin Cina yang sekali selamati di Indonesia jadi bos. Karena kita negeri yang memberkahi. Sekarang kita balik, ayo kita balik. Indonesia datang ke Cina jadi apa? Boleh. Indonesia datang ke Malaysia jadi apa? Indonesia datang ke Amerika jadi apa? Orang keluar dari Indonesia sengsara. Makanya biarin kita mati berkalang-kalang di negeri sendiri. Karena ini hasil dari perjuangan Indonesia. Para pahlawan yang merupakan darah dan keringatnya buat kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Hargai. Sebab yang paling mahal adalah sejarah dan harga diri bangsa, bukan freeport yang kita punya. Jangan tinggalkan Indonesia. Biar kita mati berkalang-kalang, tapi lebih sebuah harga diri merah putih dibandingkan mati di negara lain tanpa harga diri. Jangan jadi TKI, tersiksa. Di Indonesia, biarin Indonesia makan doyan. Cuman di Indonesia doang bambu aja dimakan. Kita baca Al Fatihah. Tadi doa pun sudah ada dalam muhasabah. Saya minta nutup dengan doa terakhir. Mudah-mudahan saja semua yang terlibat pada malam hari ini يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اجعل لي سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم